Kendati dirinya telah berkeliling dunia, bahkan terlalu sering naik pesawat terbang sehingga seperti naik mobil biasa. Namun istrinya belum pernah naik pesawat terbang, kecuali pada malam itu. Hal itu terjadi setelah 20 tahun pernikahan mereka. Dari Dahran ke Riyadh, dengan adiknya yang orang desa dan bersahaja, yang merasa dirinya harus menyenangkan hati kakaknya dengan semampunya. Ia membawa wanita itu dengan mobil bututnya dari Riyadh menuju Daman. Pada waktu pulang, wanita itu berharap kepadanya agar ia naik pesawat terbang. Ia ingin naik pesawat terbang yang selalu dinaiki Khalid suaminya dan yang ia lihat di langit dan televisi. Dan sang adik pun mengabulkan keinginannya. Malam itu Sarah tidak tidur, melainkan bercerita kepada suaminya Khalid selama 1 jam tentang pesawat terbang. Ia bercerita tentang pintu masuknya, tempat duduknya, penerangannya, kemegahannya, hidangannya, dan bagaimana pesawat itu terbang di udara. Ia bercerita sambil tercengang, seolah-olah ia baru datang dari planet lain. Tercengang, terkesima, dan berbinar-binar. Sementara suaminya memandanginya dengan perasaan heran. Begitu selesai bercerita tentang pesawat terbang, ia langsung bercerita tentang kota Daman dan perjalanan ke sana dari awal sampai akhir. Juga tentang laut yang baru pertama kali dilihatnya sepanjang hidupnya, dan juga tentang jalan yang panjang dan indah antara Riyadh dan Daman saat ia berangkat. Sedangkan saat pulang ia naik pesawat terbang. Pesawat terbang yang tidak akan pernah ia lupakan untuk selama-lamanya. Ia berlutut seperti bocah kecil yang melihat kota-kota hiburan terbesar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mulai bercerita kepada suaminya dengan mata yang berbinar penuh ketakjuban dan kebahagiaan. Ia melihat jalan raya, pusat perbelanjaan, manusia, batu, pasir, dan restoran. Juga bagaimana laut berombak dan berbuih bagaikan onta yang berjalan. Dan bagaimana ia meletakkan kedua tangannya di air laut dan ia pun mencicipinya. Ternyata asin. Pun ia bercerita bagaimana laut tampak hitam di siang hari dan tampak biru di malam hari. Aku melihat ikan, Khalid. Aku melihatnya dengan mata kepalaku. Aku mendekat ke pantai. Adikku menangkap seekor ikan untukku. Tapi aku kasihan padanya dan kulepaskan lagi ke air. Ikan itu kecil dan lemah. Aku kasihan pada ibunya juga padanya. Seandainya aku tidak malu, Khalid, pasti aku membangun rumah-rumahan di tepi laut itu. Aku melihat anak-anak membangun rumah-rumahan di sana. Oh ya, aku lupa, Khalid. Ia langsung bangkit lalu mengambil tasnya dan membukanya. Ia mengeluarkan sebotol parfum dan memberikannya kepada sang suami. Ia merasa seolah-olah sedang memberikan dunia. Ia berkata, "Ini hadiah untukmu dariku. Aku juga membawakanmu sandal untuk kau pakai di kamar mandi." Air mata menetes dari mata Khalid untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya dalam hubungannya dengan Sarah dan perkawinannya dengan sang istri. Ia sudah berkeliling dunia tapi tak pernah sekalipun memberikan hadiah kepada sang istri. Ia sudah naik sebagian besar maskapai penerbangan di dunia, tapi tak pernah sekalipun mengajak sang istri pergi bersamanya. Karena ia mengira bahwa wanita itu bodoh dan buta huruf. Apa perlunya melihat dunia dan berpergian? Mengapa ia harus mengajaknya pergi bersama? Ia lupa bahwa wanita itu adalah manusia. Manusia dari awal sampai akhir, dan kemanusiaannya sekarang tengah bersinar di hadapannya dan bergejolak di dalam hatinya. Ia melihat istrinya membawakan hadiah untuknya dan tidak melupakannya. Betapa besarnya perbedaan antara uang yang ia berikan kepada istrinya saat ia berangkat berpergian, atau pulang dengan hadiah yang diberikan istri kepadanya dalam perjalanan satu-satunya yang dilakukan sang istri. Bagi Khalid, sandal pemberian sang istri itu setara dengan semua uang yang pernah ia berikan kepadanya. Karena uang dari suami adalah kewajiban,
sedangkan hadiah adalah sesuatu yang lain. Ia merasakan kesedihan tengah meremas hatinya sambil melihat wanita yang penyabar itu. Wanita yang selalu mencuci bajunya, menyiapkan piringnya, melahirkan anak-anaknya, mendampingi hidupnya dan tidak tidur saat ia sakit. Wanita itu seolah-olah baru pertama kali melihat dunia. Tidak pernah terlintas dalam benak wanita itu untuk mengatakan kepadanya, "Ajaklah aku pergi bersamamu." Atau bahkan, mengapa ia tidak pernah berpergian? Karena ia adalah wanita miskin yang melihat suaminya di atas, karena pendidikannya, wawasannya, dan kedermawanannya. Tapi ternyata bagi Khalid, semua itu kini menjadi hampa, tanpa rasa dan tanpa hati. Ia merasa bahwa dirinya telah memenjarakan seorang wanita yang tidak berdosa selama 20 tahun, yang hari-harinya berjalan monoton. Kemudian Khalid mengangkat tangannya ke matanya untuk menutupi air matanya yang nyaris tak tertahan. Dan ia mengucapkan satu kata kepada istrinya. Satu kata yang diucapkannya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan tidak pernah terbayang di dalam benaknya bahwa ia akan mengatakannya sampai kapanpun. Ia berkata kepada istrinya, "Aku mencintaimu." Ia mengucapkannya dari lubuk hatinya. Kedua tangan sang istri berhenti membolak-balik tas itu. Mulutnya pun berhenti bercerita. Ia merasa bahwa dirinya telah masuk ke dalam perjalanan lain yang lebih menakjubkan dan lebih nikmat daripada kota Daman, laut, dan pesawat terbang. Yaitu perjalanan cinta yang baru dimulai setelah 20 tahun menikah. Perjalanan yang dimulai dengan satu kata yang jujur. Ia pun menangis terseduh-seduh.